Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat hari ini, hari yang luar biasa, hari yang penuh cinta, hari yang penuh kasih, yaitu kasih cinta daripada Tuhan kita Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, masih bersama Jesus Christ Mission. Hari ini kita akan belajar untuk kebenaran firman Tuhan bersama saya hambanya, yaitu Gideon, yang adalah salah satu bahkan seorang yang pernah didoain oleh seorang hambanya yang luar biasa, Bapak Pendeta Muhammad Rosidi, dan saya boleh disembuhkan lewat kuasa doa yang telah didoain kepada saya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus, saat ini kita belajar firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Di sana ada perikop perkawinan nikah. Tapi saat ini tema saya akan beri judul mujizat di dalam pelayanan. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat pertama sampai yang terakhir saya boleh bacakan. Firman Tuhan demikian: pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 puyuh.
Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai pertama yang dari tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, bahwa mujizat dengan pelayan ini satu paket, tidak bisa dipisahkan. Nah, tadi kita sudah baca bersama, kita boleh berkata, yaitu air menjadi air anggur. Pada waktu pesta di Kana, bahkan anggur sudah habis, tetapi ada satu mujizat yang luar biasa. Ketika habislah yang namanya air anggur yang disediakan oleh orang-orang pada waktu itu, maka ada satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Ketika Tuhan Yesus diminta oleh ibunya untuk mengadakan suatu mujizat, dia berkata, belum waktunya. Tetapi ada satu yang kita akan belajar di sini, Bapak Ibu sekalian, saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan belajar tentang bagaimana mujizat di dalam pelayanan. Pelayanan harus disertai dengan mujizat. Mujizat pasti ada itu di dalam seorang yang melayani. Di sini kita melihat bersama, ketika mujizat terjadi, air yang ada di tempayan itu air yang tidak higienis atau air yang biasa aja, tetapi Tuhan sanggup mengubah air yang ada di tempayan itu yang biasanya hanya buat mencuci tangan, mencuci kaki sebagai adat istiadat orang Yahudi. Tetapi luar biasanya, ketika Yesus menyuruh seorang pelayan untuk memenuhi tempayan itu, maka terjadi suatu mujizat yang luar biasa. Air yang biasa menjadi air yang luar biasa. Artinya apa? Air yang cuma buat cuci kaki, bukan cuci tangan, bisa diminum. Bahkan rasanya begitu luar biasa, menjadi manis dan air anggur yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi yang kita ingat bahwa tidak ada orang yang tahu soal ini, soal mujizat ini. Tapi ada satu yang dia lebih tahu, yang pertama kali tahu tentang mujizat air jadi air anggur. Siapa dia? Dia adalah seorang pelayan yang membawa buyut kemudian mencurahkan airnya ke dalam tempayan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita boleh belajar bersama, hanya seorang pelayanlah, sekali lagi saya garis bawahi, hanya seorang pelayanlah yang bisa melihat mujizat. Apalagi diterangkan di sini, pelayan itu yang pertama kali melihat mujizat. Bayangkan, air yang biasa dicedok buat kaki, cuci tangan, tapi menjadi air yang istimewa, diangkat begitu banyak orang, kemudian diminum, menjadi kelegaan pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semuanya, yuk kita melayani sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yuk mari kita melayani. Kenapa? Di dalam pelayanan, di situ pasti ada mujizat. Mujizat tidak akan terjadi kalau tidak ada seorang pelayan. Saya yakin kalau Bapak Ibu sekalian semuanya turut di dalam mengambil bagian di dalam pelayanan, saya yakin mujizat demi mujizat akan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Percayalah saat hari ini bahwa saudara boleh menikmati, bahwa saudara boleh merasakan mujizat itu. Karena apa? Saudara boleh tinggal di dalam pelayanan itu. Tidak ada yang tidak akan menerima mujizat. Kenapa? Setiap orang yang melayani pasti mengalami mujizat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya
ketika Bapak Ibu melakukan pelayanan sekecil apapun, persoalan apapun, di situ Tuhan campur tangan, mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara dengan saya. Sekali lagi, hari ini percayalah, ketika mujizat terjadi, ada seorang pelayan yang tahu. Ketika ada seorang pelayan yang tahu, disitulah ada mujizat. Pelayan sama mujizat satu paket, tidak bisa dipisahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you all.